Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Kita langsung ke soal yang pertama, di mana soal yang pertama ini adalah jenis soal bahasa Indonesia. Kita langsung baca soalnya ya. Di sini kan disajikan satu paragraf yang berisi 5 kalimat. Nah, kalau kita membaca paragrafnya itu tentunya memakan waktu. Oleh karena itu kita langsung membaca bagian soalnya saja. Bagaimanakah perbaikan yang paling tepat untuk kalimat nomor 4? Yang ditanyakan adalah soal nomor 4. Maka kita langsung saja membaca soal atau kita membaca kalimat yang bernomor 4. Ya, menyegarkan udara dan memberikan kehidupan baru bagi tanaman. Oke, kalau yang di sini kan yang ditanyakan adalah perbaikannya. Berarti kalimat nomor 4 ini termasuk kalimat yang belum efektif. Lalu bagaimanakah kalimat yang efektif itu? Nah, kalimat yang efektif itu tentunya harus mampu mengomunikasikan pesan atau ide secara jelas, tepat, dan juga singkat, sehingga mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Nah, kalimat efektif ini tentunya harus memiliki setidaknya itu adalah subjek dan juga predikat. Jadi apabila suatu kalimat tidak memiliki subjek atau tidak memiliki predikat atau mungkin tidak memiliki subjek dan juga predikat, maka kalimat tersebut termasuk kalimat yang tidak efektif. Selain itu, ciri kalimat efektif berikutnya tidak boleh diawali dengan kata depan maupun kata hubung. Jadi misalkan diawali dengan kata yang atau mungkin diawali dengan kata untuk dan lain sebagainya. Tetapi kalimat yang efektif itu harus diawali dengan subjek ataupun predikat. Bisa juga susunan SPOK-nya dibalik, tetapi yang penting kalimat tersebut harus memiliki subjek dan juga predikat. Oke. Untuk yang kalimat nomor 4 ini, menyegarkan udara dan memberikan kehidupan bagi tanaman. Apakah kalimat ini sudah mengandung subjek dan juga predikat? Nah, bagaimanakah untuk mengecek apakah kalimat itu sudah memiliki subjek atau belum? Nah, untuk bisa mengeceknya, maka kita gunakan kata tanya siapa atau apa. Misalkan kita gunakan kata tanya siapa. Siapa yang menyegarkan udara dan memberikan kehidupan baru bagi tanaman? Nah, ternyata di sini jawabannya tidak ada. Siapa yang berperan untuk menyegarkan udara dan memberikan kehidupan baru bagi tanaman? Kalau jawabannya dari pertanyaan siapa ini belum ada, maka kalimat ini belum memiliki subjek. Sehingga kalimat nomor 4 ini termasuk kalimat yang tidak efektif. Lalu gimana supaya bisa menjadi efektif? Supaya menjadi efektif ya karena tadi kekurangannya belum memiliki subjek, maka kita tinggal menambahkan subjek saja. Lalu pada paragraf ini, apakah yang menjadi subjeknya? Pada kalimat nomor 1 itu dibahas musim hujan, tetapi apakah musim hujan itu termasuk subjek? Oke, kita langsung saja ke opsi jawaban A sampai E. Ya A, hujan yang turun menyegarkan udara dan memberikan kehidupan baru bagi tanaman. Di sini yang menjadi kesalahan, apakah sudah tepat untuk kalimat nomor A? Yang opsi A, di sini yang menjadi subjeknya adalah hujan. Berarti pada kalimat yang A ini sudah memiliki subjek. Kita keep dulu untuk opsi jawaban yang A, lalu kita ke opsi jawaban yang B. Udara menjadi segar dan tanaman tumbuh dengan subur setelah hujan. Apakah pada paragraf ini mulai dari kalimat 1 sampai kalimat 5 itu membahas mengenai udara? Kita langsung baca cepat atau skimming. Ternyata setelah kita baca cepat, pada paragraf ini tidak membahas sama sekali mengenai udara. Maka kita bisa langsung mengeliminasi opsi jawaban yang B. Lalu opsi jawaban yang C, tetesan air yang menyegarkan udara serta memberikan kehidupan bagi tanaman. Pada paragraf juga tidak dibahas mengenai tetesan air. Lalu yang D, musim hujan menyegarkan udara dan memberikan kehidupan pada tanaman. Oke, kita keep dulu. Lalu yang E, hujan turun dan memberikan kesegaran pada udara serta kehidupan baru bagi tanaman. Bukan ya, ini justru malah di sini ada menggunakan kata dan.
Dan ini semakin membuat kalimatnya tidak efektif. Lalu antara opsi jawaban A dan juga D, manakah yang lebih tepat? Kita bandingkan subjeknya pada opsi jawaban A dan juga opsi jawaban yang D. Pada opsi jawaban yang A, subjeknya adalah hujan. Sedangkan pada opsi jawaban yang D, subjeknya adalah musim hujan. Lalu apakah yang disebut dengan subjek? Subjek sendiri adalah pelaku yang ada pada kalimatnya. Nah, kalau hujan berperan sebagai pelaku, itu logis. Tetapi apabila musim hujan, apakah musim hujan itu bisa dikatakan sebagai pelaku atau sebagai subjeknya? Tentu tidak. Maka jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah opsi jawaban yang A. Karena musim hujan itu tidak bisa dijadikan sebagai subjek, melainkan hujannya saja yang kita jadikan sebagai subjeknya. Sehingga perbaikan untuk kalimat nomor 4 itu menjadi hujan yang turun menyegarkan udara dan memberikan kehidupan baru bagi tanaman. Kalau kita cek sekali lagi, apakah yang menjadi subjeknya? Kita gunakan kata tanya siapa atau apa. Siapa yang menyegarkan udara dan memberikan kehidupan baru bagi tanaman? Jawabannya adalah hujan. Sehingga kalimat pada opsi A itu sudah memiliki subjek. Oke, sehingga nomor 1 jawabannya adalah opsi jawaban yang A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Masih tetap soal bahasa Indonesia, ini juga kalimatnya panjang, tetapi karena pada soal yang ditanyakan adalah kalimat setara yang tepat. Kita langsung baca sekilas saja ya pada soalnya. Setiap bulan, komunitas lingkungan di desa melakukan kegiatan bersih-bersih di sepanjang sungai. Mereka mengajak warga untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, komunitas juga menyelenggarakan seminar tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan antar warga. Dengan bersama-sama, mereka berusaha menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang ditanyakan adalah kalimat yang setara. Kita cek dari opsi yang A. Komunitas lingkungan melakukan kegiatan bersih-bersih, seminar tentang pengelolaan sampah, dan warga berpartisipasi dalam menjaga kebersihan. Kalau kita baca sekilas, kalimat ini tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita perhatikan secara detail, jawaban pada opsi A ini subjeknya berubah atau memiliki dua subjek. Yang pertama, subjeknya adalah komunitas lingkungan. Kemudian di sini ditandai dengan kata hubung dan. Dan setelah kata dan, itu ada kata warga, yang mana warga ini juga berperan sebagai subjeknya. Maka opsi jawaban A ini subjeknya berubah atau memiliki dua subjek. Yang pertama adalah komunitas lingkungan, kemudian subjek yang kedua adalah warga. Nah, kalimat yang memiliki dua subjek dalam satu kalimat itu termasuk kalimat yang tidak efektif, sehingga kita tidak bisa memilih opsi jawaban yang A. Lalu yang B, setiap bulan komunitas mengajak warga untuk ikut serta menjaga kebersihan sungai serta setelahnya menyelenggarakan seminar tentang lingkungan. Nah, di sini yang membuat kalimatnya menjadi kurang tepat itu adalah kata serta ya. Seharusnya kalau dia merupakan kalimat yang setara, kata hubungnya itu bukan menggunakan serta tetapi menggunakan kata dan. Maka opsi jawaban yang B juga salah. Lalu opsi jawaban yang C. Kegiatan bersih-bersih di sungai dan seminar pengelolaan sampah dilakukan oleh komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, kalau yang opsi jawaban C ini hanya mewakili sebagian kecil isi paragrafnya saja, yakni kalimat yang pertama. Setiap bulan komunitas lingkungan di desa melakukan kegiatan bersih-bersih di sepanjang sungai. Kemudian setelah dari kalimat yang pertama ini langsung menuju ke kalimat yang hampir terakhir. Tadi ya tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran. Jadi ini tuh hanya diambil beberapa kalimat atau beberapa kata saja, kemudian digabungkan menjadi satu. Sehingga untuk yang opsi jawaban C ini belum bisa mewakili seluruh isi paragraf, sehingga kita tidak bisa memilih opsi jawaban yang C. Lalu yang D, mereka bekerja sama untuk menjaga kebersihan sungai, menyelenggarakan seminar, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
Oke, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kata hubung dan-nya yang membuat kalimat pada opsi jawaban D ini menjadi setara. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 itu adalah opsi jawaban yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Masih tetap soal bahasa Indonesia. Olahraga rutin memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan berolahraga secara teratur, seseorang dapat menjaga kebugaran fisik, memperkuat otot dan tulang, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, olahraga juga membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Manfaat lainnya adalah membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Kesimpulan paragraf di atas adalah A. Olahraga hanya bermanfaat untuk menjaga kebugaran fisik dan memperkuat otot. Padahal di kalimat nomor 2 itu dijelaskan ya bahwa manfaat olahraga itu tidak hanya untuk kebugaran fisik dan memperkuat otot, tetapi juga tulang, memperkuat tulang, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Maka opsi jawaban A ini tidak bisa mewakili seluruh isi paragraf karena dia hanya memotong salah satu kalimat pada paragraf tersebut. Lalu yang B, olahraga teratur membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati. Ini hanya diambilkan dari kalimat ini ya. Sehingga juga belum bisa mewakili seluruh isi paragraf. Lalu yang C, olahraga rutin dapat menjaga kebugaran tubuh dan mencegah berbagai penyakit kronis. Benar ya. Di mana olahraga tadi fungsinya adalah untuk menjaga kebugaran tubuh serta mencegah berbagai penyakit kronis lainnya seperti diabetes, jantung, serta tekanan darah tinggi. Ini lebih kalimatnya lebih lengkap dibandingkan opsi jawaban A dan B. Lalu kita cek dulu opsi jawaban D dan juga E. Manfaat olahraga hanya dirasakan oleh mereka yang berisiko terkena penyakit jantung. Tidak ya, bahkan orang yang sehat pun seharusnya berolahraga secara teratur supaya kesehatannya senantiasa terjaga. Lalu yang E, setiap individu perlu berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan mental. Padahal olahraga ini tidak hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan mental, tetapi juga bagus untuk kebugaran fisik, memperkuat otot dan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh kemudian juga membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan juga tekanan darah tinggi. Yang E ini juga kurang mewakili keseluruhan dari isi paragraf. Sehingga kalau kita bandingkan, mulai dari opsi jawaban A, B, C, D, E, jawaban yang paling lengkap itu adalah opsi jawaban yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jika pasal ini tidak ada, kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Masyarakat akan lebih bebas memilih cara hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut tanpa ada pedoman agama. Tentu ini tidak benar ya, karena kalau kehidupan manusia tanpa adanya pedoman beragama, itu justru malah akan semakin berantakan. Opsi jawaban yang B, Indonesia kehilangan identitasnya sebagai bangsa yang menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Oke, ini kita keep dulu, lalu kita ke opsi jawaban yang C. Pemerintah tidak lagi berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Tentu tidak ya, karena suatu negara itu di dalamnya harus ada pemerintah yang berdaulat. Salah satu unsur berdirinya negara itu harus ada pemerintah yang berdaulat. Jadi pemerintah tidak bisa lepas tangan gitu aja. Opsi D, nilai-nilai Pancasila tidak lagi dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan negara. Ini justru malah semakin berantakan lagi. Lalu yang E, setiap individu bebas mengekspresikan kepercayaan tanpa mempertimbangkan norma sosial yang berlaku. Nah, kalau dengan tidak adanya agama, terus malah justru membebaskan ekspresi kepercayaan tanpa mempertimbangkan norma sosial yang berlaku, ini nanti justru malah menimbulkan ketidakharmonisan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di antara opsi jawaban A, B, C, D, E, opsi jawaban yang paling tepat apabila pasal 29 ayat 1 UUD 1945 ini dihilangkan, itu adalah opsi jawaban yang B.
Indonesia kehilangan identitasnya sebagai bangsa yang menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Nasionalisme merupakan sikap kebangsaan yang penting ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Wujud nasionalisme yang paling tepat dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Menjaga hubungan harmonis dengan sesama teman di sekolah. B. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, dan adat istiadat. C. Menghormati simbol-simbol negara dan menjaga persatuan di tengah masyarakat majemuk. D. Bersikap sopan dan menghargai guru serta orang tua. E. Mengikuti pelajaran kewarganegaraan untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalau kita berbicara mengenai nasionalisme itu identik atau erat kaitannya dengan identitas nasional. Nah, salah satunya itu termasuk simbol-simbol negara. Sehingga kalau kita berbicara tentang nasionalisme, kita langsung cari mana yang berkaitan dengan identitas nasional, yaitu opsi jawaban yang C. Menghormati simbol-simbol negara dan menjaga persatuan di tengah masyarakat majemuk. Simbol-simbol negara itu kan erat kaitannya dengan identitas atau salah satu bentuk dari identitas negara. Simbol negara misalkan kayak bendera negara dan lain sebagainya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 itu adalah opsi jawaban yang C. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.